Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekarang kakak akan memberi materi tentang makanan halal dan haram. Makanan berasal dari kata makan, dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-to'am atau al-to'imah yang artinya makan makanan. Nah, makanan halal artinya segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Hukum makanan halal adalah mubah atau diperbolehkan. Macam-macam makanan halal. Yang pertama, halal dalam zatnya. Jadi, kita harus tahu makanan yang kita konsumsi itu dari binatang atau tumbuhan yang diharamkan oleh Allah atau tidak. Nah, yang kedua, halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan itu halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram. Tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, menipu, dan hasil riba. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan itu diproses memakai alat masak bekas digunakan untuk memasak makanan haram, maka makanan itu menjadi haram. Keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan yang disajikan itu menggunakan piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita membiasakan mengonsumsi makanan halal? Nah, yang pertama, membeli bahan makanan di tempat yang terpercaya. Yang kedua, apabila membeli daging, belilah di tempat orang muslim. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan kita ya. Dan yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan materi tentang makanan haram. Makanan haram artinya makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila ia mengkonsumsinya, maka ia akan mendapat dosa. Macam-macam makanan halal. Yang pertama, haram aini. Artinya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, bangkai, dan darah. Yang kedua, haram sababi. Hukum asal dari makanan tersebut adalah halal, akan tetapi ia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi yang digoreng memakai minyak babi. Nah, selanjutnya, makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain, yang pertama, bangkai binatang, tetapi ikan dan belalang itu tidak termasuk dalam bangkai yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, darah dari binatang halal maupun haram. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis seperti kecoa, lalat, dan tikus. Yang keempat, daging babi. Dan yang kelima, binatang yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir,
makanan yang membahayakan, yang mengandung alkohol, mengandung racun, dan makanan yang sudah basi. Sekarang masuk ke bagaimana cara menjauhi makanan haram. Yang pertama, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan halal. Yang kedua, tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makan makanan haram. Yang ketiga, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Dan yang terakhir, akibat mengkonsumsi makanan haram. Pertama, merusak kesehatan kita, itu pasti. Dan yang kedua, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merusak amal-amal solih. Keempat, hina dan rendah. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunannya rusak. Dari materi yang kakak sampaikan tadi, tolong adik-adik semua dipelajari dengan baik dan dengan cermat agar kita bisa membedakan makanan yang halal dan makanan yang haram. Nah, sekian dari kakak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kalau kakak ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.